Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa min dzurriyyatihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, para alim, asatidah, tokoh masyarakat, kesepuhan yang benar-benar sepuh, teman-teman lama yang pernah melihat wajah saya, dan teman-teman yang baru. Saya kangen dengan teman-teman semua. Ustadz Lukman, suaranya teringat kembali gitu ya. Teman-teman yang lain, Pak Jalu yang sudah saya kenal cukup lama, cuman mungkin beliau nggak kenal dengan saya, masih di kedutaan. Itu kan berarti saya kenal. Kalau Pak Imam saya mungkin baru kali ini. Pak Agustri, Pak Haris, ini generasi saya. Saya dulu di Madaniyah sini, kemudian tinggal di MSR. Pak Haji teman kami dari dulu ya. Masjid ini termasuk bagian bangunan spiritualitas saya. Jadi ini membentuk kejiwaan saya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendengar banyak kisah bagaimana masjid ini dibangun. Saya bertemu dengan orang-orang yang mencurahkan hati dan pikirannya untuk menegakkan rumah Allah ini dan segala hal seluk-beluknya. Dan ketika hari ini bukan hari yang berdiri tunggal, tetapi adalah sebuah perjalanan yang cukup lama. Sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan diri. Selain nama saya Mulyadi, saya pernah di Madaniyah dan di MSR. Saya mendirikan komunitas Jembatan 40, Pak. Jadi Jembatan 40 plus itu banyak teman-teman kami yang usianya 40 lebih itu gini, kita kan mau pulang ya Ustadz gitu, cuman jalannya bener ini apa enggak gitu. Jadi kalau yang di bawah 40 itu belum sadar bahwa mau pulang, tapi kalau 40 ke atas itu udah kerasa bahwa kita itu mau pulang gitu. Terus ini jalannya kira-kira kok masih samar-samar, itu bagaimana caranya memperjelas. Nah ini kemudian kita membuka forum diskusi bagaimana kebenaran tidak diakuisisi, tetapi kita diakuisisi oleh kebenaran. Karena sering terjadi adalah kita mengklaim bahwa kita adalah kebenaran itu, sehingga kita ngotot berdebat dengan kebenaran dalam pemahaman teman-teman yang lain. Nah, tapi kalau sang kebenaran itu mengakui kita bahwa kita legal di jalannya, maka kita akan merasa jauh lebih aman, walaupun kita ini hanya satu titik di dalam jalan kebenaran itu, tapi ketika diakuisisi oleh Allah, kamu sudah berada di jalan yang benar walaupun banyak salahnya. Seringkali kita banyak salah tetapi mengaku paling benar. Nah ini yang harus kita balik terminologi ini, sehingga kita berdiskusi terus menerus tentang jalan kebenaran itu. Saya rasa bagian ini sudah cukup. Anggotanya belum banyak, tetapi kami bersepakat bahwa betapa indahnya kalau kami ini dijadikan jalan oleh Allah. Karena meniti jalan kebenaran itu atas sebagai jembatan 40 plus itu, andaikan Allah bilang, Mulyadi dan teman-temanmu, kamu saya akui bahwa kamu bisa menjadi jembatan kebenaran. Itu keren banget. Ya,
Cukuplah kamu jadi jembatan kebenaran. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga dengan bekal pengetahuan yang ada bisa menjadi jembatan kebenaran, sehingga orang-orang bisa menyeberang kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul yang kami bawakan adalah menyelam di kedalaman Al-Fatihah. Jadi memang kita ini Al-Fatihah sudah menjadi sahabat setia kita. Pokoknya apa-apa Al-Fatihah gitu ya. Apa-apa Al-Fatihah, maka kali ini kita akan mencoba sedikit menyinggung-nyinggung soal seberapa dalam kita menyelam di dalam Al-Fatihah itu. Satu karunia yang paling hebat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita diberi hidup. Satu. Setelah diberi hidup, kita diberi umur. Kok ndelalah panjang. Ada yang sudah 60, ada yang 60 lebih, ada yang sudah 70. Ini anugerah. Sudah diberi hidup, diberi usia yang panjang, ternyata ditambah lagi sehat. Mantep banget. Udah hidup, umurnya panjang, sehat. Nggak berhenti sampai di situ, segala puji bagi Allah. Ternyata kita diberi kesempatan menuntut ilmu. Hidup, umurnya panjang, berilmu. Nggak berhenti sampai di situ, ternyata kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengamalkan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk beramal. Nah, nggak berhenti juga, sudah beramal banyak lagi. Amalnya tidak hanya 1, 2, tetapi pokoknya selalu ada amal gitu. Ada orang yang beramalnya pokoknya di rumah sendiri, sudah bagus. Kemudian ada beramal itu di kantor, kalau nggak di rumah di kantor gitu. Kalau enggak ya, kalau nggak di rumah di kantor, di masjid kan. Tapi ini enggak. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan umur, kemudian sehat, berilmu, beramal, banyak, sering, di mana-mana. Udah banyak, sering, di mana-mana. Asal ada tempat, nggak ada lain kecuali beramal. Di gotong royong beramal, di ronda beramal, di bis beramal, di kereta beramal. Kasih kesempatan orang lain duduk. Nggak pengen kesempatan itu diambil orang yang muda, digagah-gagahin gitu. Ada ibu hamil, silahkan, padahal agak dingklang-dingklang sedikit gitu. Karena pengen beramal, saking pengen beramalnya, nggak pengen kalah sama yang muda. Sering lagi, terus di mana-mana lagi. Nggak puas sampai di situ, segala puji bagi Allah yang menuntun kita dalam beramal sering di mana-mana itu ikhlas. Sambil nafas. Ikhlas. Sampai seumur 60 70 itu sudah sering di mana-mana ikhlas lagi. Sampai setan pun gini kalau menggoda, nyerah aku. Pasti gagal. Gitu. Asal ada urusan gotong royong, orang itu ada, mesti bawa makanan. Setelah itu dia nggak makan, dituangin minumnya lagi, dikasih lagi. Terus diajak ngobrol, bukan hanya assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak, gimana keluarga, baik, sehat. Kemarin, jadi bukan hanya assalamualaikum formalitas saja, tetapi salamnya itu benar-benar sampai menyentuh ke dalam dadanya. Nah, setelah itu, setelah ikhlas apa? Ternyata dia masih punya satu tabungan. Sabar. Wis ikhlas, sabar. Udah levelnya 10. Barangkali kita sudah sampai 5 aja. Hidup, sehat, umur panjang, sehat, berilmu, ngamal. Itu sudah sampai 5 aja, udah keren banget tingkat kita. Apalagi itu sampai tingkat 10. Coba dievaluasi. Mungkin kita sampai 8, mungkin pakai 9. Keren banget. Masya Allah. Baik. Ini cara saya memulai diskusi. Nah, segala puji bagi Allah. Dalam Al-Fatihah itu ada kalimat yang disebut Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Saya akan buka dulu. Al-Fatihah itu adalah hukum alam semesta, Pak.
Kalau di Indonesia negara itu berdasarkan Pancasila. Alam semesta itu dasar hukumnya adalah Al-Fatihah. Semua menyerah sama Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah. Allah menciptakan alam semesta itu dasar utamanya adalah keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Maha terpuji Allah yang berkarya demikian hebatnya, belum pernah ada karya sebelumnya ini single, karya yang betul-betul hanya satu-satunya, badi'us samawati wal ard. Allah membuat dunia dan seisinya ini belum ada contohnya. Ya memang itu. Segala puji bagi Allah. Kita aja kalau bikin desain itu limited edition itu bangga banget. Nggak ada yang bikin kayak saya. Allah itu super bangga. Sehingga sampai bersumpah demi langit, demi bumi, demi matahari. Itu saking alam semesta itu merepresentasikan kehebatan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh karyanya, masterpiece. Segala puji bagi Allah, sehingga alam semesta harus tunduk patuh kepada hukum alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jadi sampai ke maliki yaumiddin itu adalah berarti alam semesta itu tunduk dan patuh kepada Allah sampai hukum maliki yaumiddinnya. Kemudian konsekuensi lanjutannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu bagi makhluknya yang diberikan kewajiban ibadah, yang diberi kewajiban ibadah secara ada tuntutannya itu manusia dan jin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi memang harus menyembah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, kita semua membutuhkan petunjuk itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu secara sepintas seperti itu. Baik, kita akan mulai. Kita pernah kecil, Pak. Masih ingat waktu kecil ke sungai, ke lapangan, kemudian kemana tempat, ke hutan, ke kebun-kebun, kemudian kita itu takjub dengan air, takjub dengan matahari, takjub dengan itu. Apalagi yang tinggalnya di timur itu kalau melihat bulan purnama itu nggak kayak di sini kadang tertutup awan. Begitu indahnya bulan purnama sehingga diikuti dari sore, kemudian berusaha melek, tertidur, kemudian nggak bisa mengikutinya, kemudian tahu-tahu sudah pagi. Itu berlangsung terus menerus. Kemudian takjub dengan pelangi, takjub dengan langit. Bahkan bagi kaum intelektual, bagi para peneliti itu bisa menjadikan mereka sebagai dokter dengan melihat langit dan bulan. Bagi yang lain, bagi penulis buku bisa menjadi duit, dijual kemana-mana. Bagi ahli sains bisa dipertahankan ilmu pengetahuannya sampai hari ini itu nggak habis-habis ketika melihat alam semesta itu. Nah, terus reaksi kita ketika melihat alam semesta itu, ada yang mengeluarkan duit banyak hanya untuk melihat laut. Wah, sampai di sana subhanallah, lautnya keren ya, udah pulang capek. Ada lagi yang sama teman-temannya untuk menikmati alam semesta bawa carrier ke gunung, menikmati keindahan gunung, terus diomong-omongin, wah saya sudah naik ini loh, naik itu, diomong-omongin aja. Terus kemudian yang melihat berbagai macam bisa menjadi terus-menerus pembicaraannya nggak henti-hentinya. Terus kalaupun kita ngomong subhanallah gitu, nggak terkenal juga. Tapi ada manusia yang hebat, ketika melihat alam semesta, dia menemukan Tuhan. Begitu melihat ini, oh, kayak seorang pendaki melihat jejak harimau. Ini berarti ada harimaunya. Tapi ada manusia pilihan ketika melihat bulan langsung ketemu Tuhan. Berarti bulan ini tanda-tanda keberadaan Tuhan. Adanya alam semesta ini berarti ada Tuhan. Tapi bagi yang lain tidak sanggup melihat alam semesta, malah dijadikan Tuhan alam semesta itu. Ada, jadi yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari,
ada yang menyembah bintang, dan ada yang menjadikan itu sebagai ramalan-ramalan. Tetapi ada manusia yang ketika melihat alam semesta dia menemukan Tuhan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah bangga sekali dengan manusia satu itu. Sampai hari ini diceritakan betapa hebatnya Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya sehingga dia bisa mengeluarkan dari kegelapan menuju jalan terang karena dia menemukan tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Great observer in the world. Jadi dia itu penyaksi alam semesta dan menjadikan alam semesta itu adalah sumber yang tidak ada habis-habisnya untuk mengatakan bahwa benar adanya Tuhan, benar adanya Allah. Segala puji bagi Allah yang menciptakan bulan, segala puji bagi Allah yang menciptakan matahari, segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta dengan sistem yang sangat hebat. Kami dulu waktu kecil punya kebiasaan jam 12 malam keluar melihat bulan. Ya nggak jadi nabi gitu, ya biasa-biasa aja, nggak dibangga-banggain Allah juga gitu. Ya karena lihat bulan, keren ya, masya Allah, gitu. So kadang bisa ngomong masya Allah, kadang enggak. Bagus sekali gitu. Tapi Nabi Ibrahim beda, begitu dia melihat bulan, ini Tuhan kali. Oh bukan. Ini matahari, ini Tuhan. Oh bukan. Ya, seperti itu. Ketika seseorang sudah menyaksikan sesuatu yang luar biasa, kalau saya tarik kembali, Nabi Ibrahim berhasil menghubungkan dirinya dengan Tuhannya pada saat melihat alam semesta. Kali ini kita dibimbing oleh para guru kita untuk bisa menghubungkan kamu dengan Allah. Caranya adalah sholat ya. Ketika kita sholat memang membaca Al-Fatihah. Pertanyaan berikutnya, pengen sholat lagi enggak? Ternyata pengen cepat-cepat selesai sholat. Berarti kalau sholat digunakan untuk menghubungi Tuhan atau untuk bertemu dengan Tuhan atau untuk menyambungkan perasaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan berikutnya, pengen sholat lagi enggak? Pengen buru-buru salam. Nah, kalau pengen sholat lagi biasanya adalah sholat lail. Sholat lail itu ketika sudah rakaat pertama selesai, pengen bangun lagi enggak? Ya kewajibannya 8 rakaat, hanya kewajiban, tapi tidak tertarik untuk bangun lagi menikmati bacaan Al-Fatihahnya, nggak tertarik. Ketika ada seseorang mampu tertarik lagi untuk bangun menikmati bacaan Al-Fatihah lagi, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, maka dia akan bangun lagi. Kemudian dia akan bangun lagi, dia akan bangun lagi. Untuk menghubungi Allah Subhanahu wa taala dalam syariat yang lain adalah sedekah. Tertarik untuk sedekah lagi enggak? Udah ini aja. Nah, ternyata ada orang yang setelah sedekah pengen tertarik sedekah lagi, tertarik sedekah. Ini adalah contoh bagaimana ketika seseorang sudah tersambung sama Allah, dia ingin menyambungkan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah metodenya. Nah, berkaitan dengan itu tadi, saya tidak akan banyak berdalil dulu karena di tempat kita itu dalil sudah berserakan dan sudah numpuk di dalam pikiran kita semua. Satu, ini clue untuk menuju Al-Fatihah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita semua tidur ya. Tidur, di rumah tidur, di kantor tidur, di kereta tidur, di masjid tidur, pokoknya tidur lah. Nah, kemudian ketika bangun, kan kita beranjak dari tempat untuk menuju tempat yang lain, biasanya kita membuka pintu, jelek. Katakan dari tempat tidur kita mau ke kamar mandi, buka pintu, ketemu sama kamar mandi kan Pak? Ketemu, di dalamnya ada apa? Kita ketemu, gayung, ember, ketemu. Kita tutup lagi menuju dapur, buka, ketemu peralatan dapur. Mau makan, buka almari, dibuka, ketemu yang kita tuju. Sekarang pertanyaan berikutnya, kita kan sholat, kita buka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, apa yang Anda temui?
nggak ketemu apa-apa. Loh, memang nggak ada yang bisa ditemui. Iya, kan kita ngomong ini wajhatu wajhiya lillati fatara samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada wajah Allah. Setidaknya merasa nggak kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika membuka gerbang pertama, Allahu Akbar, zat gitu. Siap nggak kita untuk bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu selesai, kita membuka pintu kedua yang namanya rukuk. Ketemu nggak setelah pintu itu kita buka? Kemudian kita buka pintu lagi i'tidal, ketemu nggak dengan apa yang kita tuju? Sampai terakhir begitu selesai at-tahiyat, ketemu dengan yang kita maksud. Sehingga banyak orang dari kamar mandi itu bilang, oh plong aku lega dari kamar mandi itu. Sudah bisa melakukan hajatnya, sudah bisa bebersih dan sebagainya. Nah, tanda-tanda kita menemukan sesuatu di dalam sholatnya, setelah sholat kita mendapatkan kesan dari sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat kesan. Nah, ini adalah cara saya menghubungkan antara Al-Fatihah dengan pintu-pintunya. Baik, sampai di sini sudah ketangkap beberapa yang saya maksud ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Sebelum kita sampai ke sana, manusia yang paling hebat yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam surat Al-An'am dimulai ayat 75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard wal liyakuna minal mukinin. Demikianlah Ibrahim aku berikan pengetahuan alam malakut. Alam malakut itu adalah alam proses penciptaan alam semesta yang diisi oleh para malaikat. Jadi Nabi Ibrahim ketika melihat ciptaan Allah, hatinya bisa tembus ke alam malakut. Waliyakuna minal mukinin, sehingga Nabi Ibrahim menjadi orang yang sangat yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia bisa melihat kondisi itu dengan baik, sehingga dia bisa ngomong setelah itu, wa idza maritu wa huwa yasfini. Kalau aku sakit, maka dia pasti yang menyembuhkan. Di masa itu dia tidak memerlukan siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bangga sekali dengan namanya Ibrahim alaihissalam ini. Dia sangat memerlukan aku. Sehingga ketika dia sakit pun dia yakin bahwa dia nanti Tuhan yang akan menyembuhkannya. Ketika dia tersesat, maka dia yang akan memberikan petunjuk. Sampai ke tingkat itu pemahaman Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya ketika dia berhasil menemukan itu. Sebagaimana ketika Anda yakin bahwa ATM Anda isi dan bisa digunakan, seret gitu, buka, masih isi, digesek, bisa beli. Nabi Ibrahim keyakinannya sampai seperti itu. Sehingga Nabi Ibrahim itu kalau melakukan sesuatu itu selalu melihat Allah. Sebagaimana para petani itu ketika dia menanam sesuatu, dia harapannya adalah yang ditanam tumbuh subur dan menghasilkan uang. Jadi ada orang yang harapannya sebentar-sebentar uang dengan ATM-nya. Petani juga ini kalau berhasil sebentar dapat uang. Sehingga ada orang bekerja sehari penuh harapannya mendapatkan uang karena dengan uang itu semua diberesi. Petani melakukan banyak hal mendapatkan uang semua diberesi. Tapi Nabi Ibrahim melakukan sesuatu sehingga dia dilihat oleh Allah dan dapat melihat Allah sehingga segala sesuatunya diberesi. Jadi ada manusia itu setiap melakukan sesuatu sebentar-sebentar ingat Allah. Pegang kendali mobil, bismillah ingat Allah. Lagi bekerja di kantor, telepon sama orang luar negeri, urusan luar negeri dan sebagainya, yang kepikir adalah Allah, yang keingat Allah, yang terpikir pertama adalah Allah. Apapun yang keingatan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sebentar-sebentar ingat Allah, tapi ada yang bisa mengingat Allah cuma sebentar-sebentar saja, sebentar saja. Jadi apapun ingat Allah tapi sebentar gitu. Bismillah, pokoknya terus olahraga, teriak-teriak selesai, nanti ingat Allahnya, alhamdulillah ya kita menang sebentar. Tapi ada orang yang dari awal sampai akhir olahraga itu keingatan Allah terus.
Nanti pas kira-kira masuk waktu sholat dia mampu berhenti karena selama perjalanan olahraganya dia mengingat Allah. Nah itu adalah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan penghargaan Allah Subhanahu wa taala karena dia sebentar-sebentar bisa mengingat Allah. Sebagaimana Anda. Karena Al-Fatihah itu sebagai hukum alam semesta, maka ketika Anda takbiratul ihram kemudian membaca Al-Fatihah, Anda langsung ingat Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan alam semesta dan kelenyapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ini Anda tidak hanya sekedar membaca tapi langsung teringat bahwa Anda dan seluruh alam semesta ini diciptakan Allah kemudian akan lenyap suatu ketika. Kemudian untuk mengingat siapa yang kita sebut itu, dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Walladzi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayam sumastawa alal arsy. Jadi ketika seseorang mengingat Allah dan dia meyakini bahwa segala sesuatunya diciptakan oleh Allah, yang dia lihat alam semesta dan seisinya begitu besarnya itu ternyata punya masa lalu, Pak. Alam semesta itu punya masa lalu. Masa lalunya alam semesta itu pernah tidak ada. Coba perhatikan baik-baik. Alam semesta itu punya masa lalu. Masa lalunya alam semesta itu adalah pernah tidak ada. Kemudian alam semesta itu juga punya masa depan. Masa depannya alam semesta itu apa? Akan lenyap. Maka ketika seseorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai kata maliki yaumiddin, berarti dia ingat bahwa yang dia pijak alam semesta ini suatu ketika akan lenyap. Nah, kalau alam semesta itu lenyap, maka kita pasti lenyap juga karena tidak akan ada tempat untuk tinggal. Nah, ketika sampai di situ maka hati kita langsung tertuju kepada wal awalu wal akhiru, yang tidak lenyap hanya dia yang awal yang akhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sadar benar posisinya ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga ketika dia menyebut kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamulah aku mohon pertolongan, maka dengan sesadar-sadarnya ucapan itu membawa dia kepada zat yang maha awal dan maha akhir yang tidak akan pernah lenyap. Ihdinas siratal mustaqim, kebutuhan kita adalah bisa pulang dengan selamat. Ihdinas siratal mustaqim. Ada suatu hari di mana nanti kita tidak berdaya, mau tidak mau harus pulang. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hajj ayat 5 sampai ayat 7, yang artinya begini, kalau kamu ragu-ragu tentang hari kiamat, sesungguhnya kamu ini diciptakan dari turab, dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian dari alaqah, kemudian dari mudghah, kemudian mukhalaqah, ghairu mukhalaqah, kemudian nukiru fil arham wa nukhrijukum tifla, kemudian disampaikan kepada umur yang tertentu, balagu asyuddahu, kemudian yutawaffa, ada yang diwafatkan, ada yang dipanjangkan umurnya, ila ardalil umur likai layak lama, tidak mengetahui apapun tentang apa yang dia pelajari. Jadi kalau kamu ragu-ragu tentang bagaimana Allah, tentang hari kiamat, sesungguhnya kamu itu diciptakan dari tanah,
kemudian dari nutfah, alaqah, mudghah, mukhalaqah, ghairu mukhalaqah. Di Jawa itu ada teman-teman yang dari Jawa enggak ini? Di Jawa itu ada tembang mocopat, Pak. Tembang mocopat itu yang bagian awal ini tadi diterjemahkan sebagai yang namanya Mas Kumambang. Dia mengambang di dalam rahim. Tadi dijelaskan dalam surat Al-Hajj tadi, seluruhnya itu dia nukiru fil arham, berada di dalam rahim seorang perempuan, dan sifatnya dia adalah mengambang di dalam rahim itu, maka disebutnya sebagai gending Jawa itu dalam mocopat itu Mas Kumambang. Nah, ketika Allah mengatakan dalam tukhrijuhum tifla, keluar sebagai bayi, maka mocopat ada yang disebut yang namanya micil, keluar itu jadi micil. Kemudian setelah itu menjadi proses pendidikan, maka di situ ada yang disebut kinanti, ada yang disebut sinom, ada yang disebut gambuh, kemudian ada yang disebut asmorondono, kemudian ada dandang gulo. Ini adalah eksistensi ketika manusia hidup di dunia itu. Dia pernah kecil, pernah mendapatkan pendidikan, pernah muda, kemudian dia pernah menemukan sesuatu yang disebut gambuh, kemudian dia pernah menjadi bermesra-mesraan dengan orang lain, asmara, jadi asmorondono, kemudian dia pernah menjadi sukses menemukan banyak hal, dandang gulo, pahit getirnya kehidupan, itu sudah ada di sana. Itu di situ. Nah, kemudian ketika di sini Allah mengatakan tentang yutawafa, kematian. Di gending mocopat itu ada yang disebut megat ruh, dipegat ruhnya. Kemudian kalau wafat itu dimasukkan ke dalam kubur, namanya dipocong, itu ada namanya pucung. Jadi orang Jawa sebegitu hebatnya menerjemahkan agama Islam untuk mengatakan segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta dan melenyapkannya itu, termasuk penghuninya itu. Maka disimpulkan sesuai dengan surat Al-Hajj itu, maka ada sekian gending. Nah, sekian gending itu semua isinya tentang nasihat tentang keberadaan manusia dan agamanya. Contoh, ketika sampai kepada setelah dandang gulo itu ada yang namanya pangkur. Pangkur itu menyingkir dari keduniawian. Maka gendingnya mingkar mingkuring angkoro akarono karnan marti siwi, itu artinya itu kita sudah saatnya menyingkir dari keduniaan karena siap-siap menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua isinya nasihat yang luar biasa. Itu mengingat di dalam Al-Fatihah itu bahwa ada namanya Maliki Yaumiddin. Itu satu ketika ada satu hari yang kita semua eksistensinya akan dihapuskan semua. Nah, ketika sudah sampai kepada megat ruh itu ada yang disebut gending megat ruh itu ketika disimbolkan dengan kematiannya Kebu Kanigoro dan munculnya putranya dari Pengging itu namanya Sultan Hadiwijaya. Ruhnya dipegat. Itu akan sigro milir sang gedek si nonggo bacul. Itu artinya ada sebuah kewafatan dari seorang namanya Kebu Kanigoro yang telah didesain oleh Pengging sehingga akan menghasilkan putra baru Sultan Hadiwijaya. Ini namanya sudah megat ruh, ruh diangkat kembali, kemudian generasi berikutnya muncul. Nah, itu yang disebut pendalaman filosofi daerah tertentu untuk memahami Al-Fatihah yang berisi tentang kehidupan kekekalan yang semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa para alim zaman dulu untuk menyimpulkan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara singkat begini, di dalam jiwa kita itu ada 7 lapis langit. Ada 7 lapis langit di dalam jiwa kita itu. Wa fi anfusikum afalatu besiru. Ketika sebelumnya Allah mengingatkan tentang
wa fil afaq, di alam semesta itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, dan di dalam dirimu apakah kamu tidak menyaksikannya? Maka ketika saya hubungkan dengan sholat ini, kita ada 7 lapis langit. Pertama berdiri, kemudian rukuk, kemudian iktidal, kemudian kita sujud, bangkit di antara 2 sujud, kemudian atahiyat. Itu jumlahnya ada 7. Itu ada 7 lapis langit. Nah, kalau kita sanggup menapaki itu, sebagaimana yang kita ingat gini, Nabi Muhammad itu pernah mi'raj. Ketika langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Yusuf, langit ketiga ketemu dengan Idris, langit keempat itu ketemu dengan Yahya dan Isa, langit kelima ketemu dengan Harun, langit keenam ketemu dengan Musa, langit 7 ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi ketika ketemu dengan Ibrahim alaihissalam? Maka manusia sudah tidak lagi sanggup ke langit Sidratul Muntaha, yang sanggup hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita itu tidak akan sanggup kalaupun mi'raj dalam jiwa kita itu, sehingga akhir dari perjalanan spiritual kita itu kita bersalam kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim. Tapi kita mendapatkan sambutan dari Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita membawa kenang-kenangan perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7 itu, sehingga kita di langit ke-7 kita itu kita bisa melakukan sholawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara singkat bisa saya gambarkan, bukan sesungguhnya namanya mikrokosmos kita itu seperti alam semesta. Di langit pertama itu kita seperti berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia bagaimana dikisahkan dibuat oleh Allah dengan tangannya sendiri, kemudian difirmankan dengan firman yang paling sempurna. Maka saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kita bisa mengingat bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan kakek kita Adam alaihissalam, dan diberikan firman sehingga siap untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Maka harga kita di hadapan Allah adalah seberapa panjang surat yang Anda baca setelah Al-Fatihah. Itu hargamu. Harganya ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, segitu harga kita. Bagi ustadz-ustadz yang hafalannya banyak, harganya cukup tinggi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah teman-teman yang mampu bergaining dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, ini ya Allah, saya berdiri di hadapanmu sekian ini. Baru setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rukuk, iktidal dan sebagainya, kemudian sujud. Sujud itu kalau kita gambarkan sebagaimana minal muqarrabin, yaitu Nabi Yahya dan Isa itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, minal muqarrabin. Anda sebaiknya waktu sujud itu memang sedekat itu dengan Allah. Kemudian ketika Anda di antara 2 sujud itu yang disebut Anda iyyaka nasta'in, meminta kepada Allah. Permintaan Anda hanya 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Lainnya itu Anda persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budunya itu Anda serahkan semua, mulai dari sami Allah liman hamidah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu semua iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Kemudian iyyaka nasta'innya mana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, siapa orang yang kau berikan nikmat, yaitu nabi-nabi. Yang itu tadi yang sampai posisi-posisi mi'rajnya Nabi Muhammad itu dia ada di sana, dan nabi yang diberi nikmat sampai disebut sebagai Khalil itu ada 2, Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Anda sebut itu sebagai contoh akhlak yang paling mulia di dunia ini adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, dan Anda sebut pada saat Anda mengakhiri salat Anda. Dan Anda disebut sebagai orang yang mulia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu karena disambut oleh Allah, selamat datang, selamat datang. Ketika kita mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh,
Kemudian para nabi itu diberi sambutan oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan, jangan hanya kepada saya ya Allah, tetapi kepada para hambamu yang soleh di belakangku yang sholat hari ini, maka berikanlah juga dia sambutan sebagaimana engkau menyambut saya. Nah, ketika kita menyelam di lautan Al-Fatihah, ini sebagai introduction-nya. Apabila nanti saya punya kesempatan membahas ini lebih lanjut, karena ini hanya pembuka, maka hanya sebagian-sebagian saja. Maka harapan saya terhadap teman-teman semua, ketika berdiri pada saat sholat membaca Al-Fatihah, ingatlah awal mula penciptaan dan terakhirnya dunia seisinya akan dilenyapkan, sehingga kebutuhan Anda sesungguhnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Kebutuhan utamanya Anda adalah selamat untuk pulang kembali, karena kata orang barat, mission complete. Terus ayo buruan pulang gitu. Hurry up. Suruh cepet-cepet, karena pintu mau ditutup gini, semua harus buru-buru pulang. Jadi jangan sampai kita ketinggalan jalan, missing link gitu. Kita mau pulang, hilang jalannya mana, jangan sampai itu. Sehingga kita butuh ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada dua manusia yang perlu kita contoh agar bisa pulang dengan selamat. Ketika mission complete, kita disambut, ayo cepat pulang. Nah, kita selamat selama-lamanya. Itu adalah introduction saya mengenai menyelam di lautan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah konsep seluruh alam semesta. Begitu kita hanya ngomong, oh laut itu indah, itu kita juga ngomong Al-Fatihah saja. Tapi untuk bisa mengatakan laut itu indah, Anda harus menyelam. Nah, untuk menyelami Al-Fatihah itu Anda harus baca Al-Quran seluruhnya. Jadi seminggu sekali itu, misalnya hari Selasa itu Anda ketemu surat An-Nur gitu, ketemu lagi surat An-Nur Selasa. Misalnya hari Jumat ketemu Yasin, ketemu lagi. Bukan setiap Jumat baca Yasin, tapi ditalar dari Al-Baqarah sampai nanti surat An-Nas, ketemu lagi sahabat Yasin, sahabat An-Nur, sahabat apalagi Al-Waqiah, itu ketemu gitu urut. Jadi seperti Anda ketemu. Ini caranya menyelami Al-Fatihah itu bukan hanya dibaca saja, tapi Anda baca Al-Quran seluruhnya. Ini pertanyaannya, Anda khatam setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali, sebulan sekali, atau sebulan 2 kali. Itu adalah kualitas Anda menyelam. Anda bisa menyelami Al-Fatihah itu diantaranya adalah Anda baca itu seluruh Al-Quran, kemudian Anda ketemu lagi, ketemu Yasin, ketemu Al-Baqarah, ketemu Ali Imran, itu ketemu nih. Kayak Anda berkunjung ke rumah sahabat-sahabat Anda itu, gimana kabar? Kemudian Anda disambut oleh surat itu, diberi hidangan oleh surat-surat itu. Andai kan Anda dikasih hidangan surat Ali Imran, bagaimana rasanya? Ketemu dengan perjalanan-perjalanan yang luar biasa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'um. Itu Anda merasa, oh iya ya, itu semuanya pemberian Allah. Kemudian Anda ketemu dengan Siti Maryam, keluarga Ali Imran, di sana juga. Anda tidak puas, maka harus ketemu dengan surat Ali Imran, surat Maryam itu sendiri, sehingga ketemu dengan Zakaria dan Maryam. Anda begitu indahnya menyelam di lautan Al-Fatihah itu adalah membaca seluruh Al-Quran itu penuh. Berbahagialah teman-teman yang hafal Quran itu, sehingga menyelam terus tiap hari. Di samping dia bertemu pada saat sholatnya. Demikian cara saya mengupas introduction saya soal menyelam di kedalaman Al-Fatihah. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menemukan ketika takbiratul ihram Anda buka pintu itu ketemu. Ketika Anda ruku, Anda ketemu juga. Ketika Anda sujud, Anda ketemu juga. Karena itu sebetulnya Anda sedang membuka pintu 7 lapis langit di dalam jiwa Anda itu Anda harus temui semuanya. Sehingga ketika Anda salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, Pak Lukman dapat salam. Kenapa? Karena saya merasa sholat saya menemukan sesuatu, sehingga aku pulang membawa salam, dapat salam Pak. Siapa? Ibrahim pernah ngomong, Muhammad sampaikan ke umatmu salam dari aku, katanya gitu. Surga itu penuh perhiasan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita cermati baik-baik. Semoga Allah memberikan kesempatan kita saat kita diberi hidup, umurnya panjang, sehat, berilmu, beramal banyak,
sering, di mana-mana, ikhlas, sabar. Ada 10 tingkat. Semoga teman-teman semua bisa menapaki itu semua dengan baik. Pagi ini demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan ada sesuatu yang didiskusikan yang umurnya sudah lumayan tinggi-tinggi di atas 7. Silakan apabila akan dimoderatori.